Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes dengan NIM 2110101060 dari kelas MBS 21 FHP. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asuransi. Hal ini mencakup tentang sejarah beserta pengertian dari asuransi, prinsip dan dasar-dasar asuransi. Kemudian kita juga akan membahas tentang asuransi syariah beserta fatwa-fatwanya, kemudian operasional asuransi syariah, pengenalan produk asuransi, klaim dan underwriting, dan terakhir yaitu investasi dan pemasaran asuransi syariah. Nah, sebelum itu mari kita tonton video berikut ini. Okay. Oh, hey, Snowball. Nerd alert. Hello, Father. You know, Socrates said. Anyways, we'll talk later. I didn't do it! Ladder. Life insurance so good, they're gonna want you dead. I love you too, guys. But seriously, intentionally killing a policyholder will void all life insurance benefits. Nah, ternyata video ini merupakan salah satu video dari iklan asuransi yang isinya itu adalah seorang pemegang polis yang mana orang-orang di sekitarnya itu mengharapkan kematiannya kayak gitu. Nah, namun ternyata bapak pemegang polis ini selalu selamat. Nah, dan di situ dijelaskan bahwa ada sebuah kata-kata itu asuransi jiwa begitu bagus, mereka menginginkan kematianmu. Maksudnya adalah orang di sekelilingnya. Tapi dengan sengaja membunuh pemegang polis akan membatalkan semua manfaat asuransi jiwa. Lalu bagaimana sih sebenarnya asuransi itu? Nah, untuk lebih memahami maka perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita membahas apa itu asuransi, akan lebih baik jika kita tahu dahulu nih bagaimana sejarah asuransi. Nah, hal ini berkenaan dengan William Gibbons dan 10 orang bangsawan. Jadi pada abad ke-16, Eropa dilanda oleh berbagai wabah penyakit seperti pes, kolera, dan tifus. Nah, yang mana wabah-wabah ini menyebabkan kematian massal dan menyebabkan banyak orang khawatir akan masa depan mereka. Nah, pada suatu hari, William Gibbons ini sedang duduk di kedai kopi dan mendengar ada 10 orang bangsawan yang sedang membahas tentang resiko dari penyakit tersebut. Nah, kemudian dia bergabung nih dalam pembahasan mereka, dan mereka mulai membahas bagaimana cara melindungi diri mereka dari resiko tersebut. Nah, si William Gibbons ini meminta kepada 10 orang bangsawan itu untuk menyelesaikan masalahnya karena dia khawatir apa yang akan terjadi pada keluarganya apabila ia terkena wabah pada saat itu. Si William Gibbons ini menyadari bahwa wabah ini merupakan resiko bagi keluarganya. Dia khawatir apabila ia meninggal karena wabah ini, dia takut bahwa keluarganya itu akan sulit untuk bertahan hidup. Kemudian para bangsawan ini memberikan ide kepada William Gibbons, yaitu dengan membayar premi sebesar 100 pound sterling per bulan dengan perjanjian bahwa apabila ia meninggal terkena wabah, maka dia akan mendapatkan, keluarganya akan mendapatkan manfaat asuransi yaitu sebesar 1000 pound sterling. Nah, itulah pertama kali sejarah asuransi. Sedangkan di Indonesia asuransi pertama itu ada pada tahun 1912 Masehi. Dari sejarah tadi muncul beberapa istilah di dalam asuransi. Yang pertama adalah pihak tertanggung atau pihak yang mendapatkan resiko. Dalam hal ini adalah William Gibbons. Kemudian penanggung itu adalah 10 orang bangsawan. Kemudian uang 100 pound sterling yang dibayar setiap bulan disebut dengan premi. Kemudian resikonya adalah kematian akibat wabah pes. Dan kemudian ada yang namanya klaim, yaitu ahli waris bisa menuntut kepada para bangsawan untuk dibayarkan sebesar 1000 pound sterling, yaitu dasarnya itu dari perjanjian polis. Kemudian ada yang namanya underwriting atau seleksi risiko. Kemudian juga ada namanya polis, yaitu dokumen perjanjian asuransi, dan uang 1000 pound sterling yang bisa dituntut apabila terjadi kematian tadi yang disebut dengan uang penangguhan. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu asuransi. Asuransi itu adalah sebuah mekanisme pemindahan risiko dari pihak tertanggung yaitu nasabah kepada pihak penanggung yaitu pihak asuransi dengan sejumlah premi yang pasti tertanggung bebas dari ketidakpastian kerugian yang mungkin diderita. Sedangkan definisi asuransi dari sudut ekonomi adalah
salah satu cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerugian yang mungkin dihadapi oleh seseorang atau badan usaha dengan membayar sejumlah premi yang relatif kecil dan mendapatkan hasil yang besar berupa perlindungan terhadap kerugian yang mungkin dialami dari timbulnya risiko yang dijamin. Kemudian pengaturan tentang asuransi itu terdapat pada 9 hukum. Nah, yang pertama ada KUH Perdata, yang kedua ada KUHD, nomor 3 ada Undang-Undang nomor 2 tahun 1992, nomor 4 ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2014, nomor 5 ada POJK nomor 67, ada POJK nomor 69, POJK nomor 72, POJK nomor 73, dan fatwa dari DSN. Kemudian unsur dalam asuransi yang pertama pihak tertanggung atau disebut dengan insured, yaitu pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Kedua ada pihak penanggung atau insurer, yaitu pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Yang ketiga ada suatu peristiwa atau insiden, yaitu suatu peristiwa belum tentu akan terjadi. Dan yang keempat ada kepentingan atau interest. Tertanggung atau insured adalah orang atau individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan terhadap barang atau properti yang dipertanggungkan sehingga ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi. Sedangkan penanggung atau insurer adalah perusahaan asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan polis yang diterbitkannya. Kemudian apa sih manfaat dari asuransi? Nah, fungsi utama dari asuransi ini adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana, dan premi yang seimbang. Nah, kemudian manfaat sekunder dari asuransi ini adalah sebagai untuk merangsang pertumbuhan usaha, sebagai pencegah kerugian, kemudian mengendalikan kerugian, memiliki manfaat sosial, dan juga sebagai tabungan. Sedangkan fungsi tambahan dari asuransi ini adalah sebagai investasi dana. Kemudian, apa sajakah resiko yang dapat diasuransikan? Yang pertama, yaitu dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, serupa dan dalam jumlah yang memadai. Yang ketiga, harus bersifat murni. Yang keempat, yaitu terjadi secara kebetulan atau tidak direncanakan. Yang kelima, tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang keenam, premi asuransi haruslah wajar. Yang ketujuh, pihak yang mengasuransikan harus pihak yang memiliki insurable interest atau pihak yang memiliki kepentingan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang konsep resiko. Apa itu resiko? Resiko adalah suatu keraguan objektif atas hasil dari suatu kejadian dalam keadaan tertentu. Kemudian resiko itu adalah kemungkinan kejadiannya itu terjadinya suatu kejadian yang tidak menguntungkan. Kemudian resiko ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah resiko murni, yaitu suatu peristiwa yang apabila terjadi selalu menimbulkan kerugian atau paling tidaknya itu adalah break even, yaitu tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan. Contohnya adalah seperti kebakaran, kecelakaan, gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada namanya resiko spekulatif, yaitu suatu peristiwa yang apabila terjadi bisa menyebabkan kerugian, atau break even, yaitu tidak menguntungkan dan juga tidak merugikan, atau bahkan dia bisa menyebabkan keuntungan. Kalau resiko ini biasanya itu terdapat dalam bisnis dan juga perjudian, yaitu dimana seorang mungkin bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian selanjutnya ada namanya peril dan hazard. Peril itu bisa dikatakan sebagai penyebab dari suatu kerugian. Sedangkan hazard adalah setiap keadaan yang menciptakan kesempatan timbulnya kerugian dari suatu peril. Contohnya seperti apa? Nah, kalau hazard tadi kan adalah keadaan yang menyebabkan kesempatan. Nah, contohnya itu adalah rem mobil yang tidak berfungsi. Nah, ini merupakan contoh hazard. Sedangkan contoh peril itu kejadiannya, yaitu seperti kecelakaan beruntun. Kemudian juga ada resiko-resiko yang tidak dijamin. Contohnya apa saja? Yang pertama itu akibat dari perbuatan yang disengaja. Yang kedua, akibat dari sifat alamiah dari sebuah objek. Yang ketiga adalah akibat peperangan. Yang keempat yaitu akibat dari strike, riot, and civil commotion. Yang kelima akibat dari act of God. Yang keenam akibat dari nuklir atau radioaktif. Dan yang terakhir akibat bertentangan dengan undang-undang. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dan dasar-dasar asuransi. Nah, sebelum kita membicarakan prinsip dan dasar-dasar asuransi, maka kita akan membahas dulu tentang kontrak. Jika kita membicarakan asuransi, maka kontrak atau perjanjian dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu non-insurance contract atau kontrak bukan asuransi. Doktrin yang berlaku adalah Kevin M. Ford yang isinya adalah let's the buyer aware, yang artinya pembeli harus berhati-hati sebelum membeli. Pada hal ini,
penjual itu tidak mempunyai kewajiban untuk menjelaskan segala sesuatu terhadap barang dagang yang diperjualnya kecuali apabila ditanya. Jika ada peraturan yang mengharuskan, contohnya itu seperti makanan dan obat-obatan. Demikian juga penjual itu tidak berhak untuk menanyai pembeli kecuali ada yang mengharuskan, contohnya adalah obat-obatan yang memiliki resep. Yang kedua itu ada namanya insurance contract atau dalam kontrak asuransi. Doktrin yang berlaku dalam insurance contract ini adalah utmost good faith, di mana antara yang tertanggung dengan penanggung itu berhak untuk mengetahui fakta-fakta penting yang berkaitan dengan penutupan asuransinya. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip-prinsip di dalam asuransi. Prinsip-prinsip dalam asuransi ini ada 9 poin, maka kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada utmost good faith. Prinsip utmost good faith ini adalah prinsip itikat baik dari penanggung maupun tertanggung atas dasar saling percaya dalam melaksanakan kontrak asuransi. Nah, prinsip ini meliputi segala hal, baik mengenai kebenaran dari objek yang dipertanggungkan maupun kebenaran dari ganti rugi yang menjadi kewajiban tertanggung. Kedua pihak yang melakukan kontrak, yaitu baik yang tertanggung maupun penanggung, harus menerapkan prinsip ini, yaitu dengan cara adalah keterbukaan atas semua informasi mengenai pertanggungan asuransi. Kan di dalam utmost good faith ini kita harus menyampaikan fakta-fakta penting atau material fakta, yaitu fakta-fakta yang dianggap penting atau material serta wajib untuk disampaikan, yaitu fakta-fakta yang dapat mempengaruhi penilaian atau pertimbangan seseorang penanggung dalam pertimbangannya untuk memutuskan apakah ia bersedia menerima atau menolak pertanggungan yang diminta oleh tertanggung, serta dalam hal menetapkan besarnya suku dari premi. Nah, kemudian apakah contoh dari fakta material tersebut? Nah, beberapa contoh tentang fakta material yang perlu disampaikan dalam cabang-cabang asuransi antara lain, yang pertama yaitu dari asuransi kebakaran atau fire insurance. Itu ada beberapa hal. Yang pertama itu konstruksi dari bangunan yang bersangkutan. Yang kedua, ada penggunaan atas bangunan yang bersangkutan. Tiga, barang-barang yang disimpan di dalamnya. Yang keempat, lokasi atau situasi dari bangunan tersebut. Yang kelima itu pengalaman kerugian yang pernah dialami. Yang kedua yaitu pada asuransi kecelakaan diri atau personal accident insurance. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu pekerjaan atau jabatan, kemudian umur atau usia. Yang kedua, kegiatan atau hobi berbahaya dan penyakit yang diderita. Kemudian yang ketiga, pengalaman kerugian yang pernah dialami. Kemudian yang ketiga itu pada asuransi kebongkaran atau burglary insurance. Nah, yang pertama itu ada data mengenai barang yang disimpan, yaitu bentuk, jenis, sifat, dan karakteristiknya. Yang kedua ada bentuk, konstruksi, okupasi bangunan di mana barang disimpan. Yang ketiga ada situasi lingkungan. Yang keempat pengalaman kerugian yang pernah dialaminya. Kemudian yang keempat pada asuransi kendaraan bermotor atau motor care insurance. Nah, apa saja? Yang pertama itu jenis, tipe, tahun, dan data-data lain kendaraan yang bersangkutan. Yang kedua, penggunaan kendaraan yang bersangkutan. Dan ketiga, pengalaman kerugian yang pernah dialaminya. Prinsip yang kedua adalah insurable interest, yaitu adanya kepentingan yang dapat diasuransikan. Pemegang polis harus memiliki kepentingan finansial yang sah terhadap aset atau kejadian yang diasuransikan. Ini memastikan bahwa asuransi tidak digunakan untuk tujuan spekulatif. Artinya, jika suatu kejadian dapat menimbulkan kerugian pada seseorang, maka berarti orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan terhadap kerugian tersebut. Dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atas kerusakan atas objek tersebut. Nah, kepentingan keuangan ini memungkinkan Anda dapat mengasuransikan harta benda atau kepentingan Anda. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kerugian atas kejadian tersebut, maka Anda tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Sedangkan definisi insurable interest secara definitif adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari adanya hubungan keuangan antara tertanggung dengan objek penanggungan yang dilindungi hukum atau sah menurut hukum yang berlaku. Dari pengertian atau definisi tersebut dapat dirincikan bahwa elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada di dalam insurable interest itu ada 4 hal. Yang pertama, harus ada harta, benda, hak kepentingan, jiwa dan raga, serta beban tanggung jawab hukum yang dapat diasuransikan. Yang kedua, benda, jiwa raga, dan beban tanggung jawab hukum itu harus menjadi objek pertanggungjawaban atau objek asuransi. Yang ketiga,
tertanggung harus berada dalam suatu keadaan bahwa ia mendapatkan manfaat apabila tidak terjadi apa-apa atas objek pertanggungan, tetapi akan mengalami penderitaan atau kerugian keuangan apabila objek pertanggungan mengalami sesuatu musibah atau peristiwa kerugian. Dan yang keempat, hubungan atau kepentingan tertanggung dengan objek pertanggungan yang bersangkutan harus hubungan yang sah menurut hukum. Yang ketiga, ada prinsip indemnity. Ada suatu prinsip ganti rugi sejumlah yang sebenarnya diderita oleh tertanggung. Dengan prinsip ini, maka tidak diperkenankan memperoleh keuntungan dari asuransi karena adanya kejadian kerugian, atau hanya berlaku untuk asuransi kerugian. Nah, apabila objek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan Anda setelah terjadi kerugian menjadi sama sesaat sebelum Anda terjadi kerugian. Nah, contohnya adalah harga pasar kendaraan itu adalah 100 juta rupiah, diasuransikan sebesar 100 juta rupiah. Nah, bila terjadi musibah pada kendaraan tersebut, maka nilai asuransinya itu sesuai dengan harga pasar yang terjadi pada saat itu. Apabila harga pasarnya adalah 100 juta rupiah, maka gantinya juga 100 juta rupiah. Apabila harga pasarnya itu di atas itu, yaitu 125 juta rupiah, maka ganti ruginya juga 125 juta rupiah. Namun apabila harga pasarnya di bawah atau 75 juta rupiah, maka harga pasarnya itu sesuai dengan 75 juta rupiah. Nah, prinsip selanjutnya itu adalah subrogasi. Prinsip subrogasi ini diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Nah, dengan kata lain, apabila Anda mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak ketiga, nah perusahaan asuransi setelah memberikan ganti rugi kepada Anda akan menggantikan kedudukan Anda dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Untuk lebih mempermudah pemahaman, maka kita menggunakan contoh, yaitu apabila kendaraan milik Tuan A ditabrak oleh kendaraan milik Tuan X, maka kerusakan kendaraan milik Tuan A ini diganti atau diperbaiki oleh perusahaan asuransi. Maka perusahaan asuransi mempunyai hak subrogasi untuk menuntut Tuan X untuk dalam menimbulkan kerugian tersebut. Jadi apabila asuransi telah memberikan ganti rugi kepada Tuan A, maka Tuan A tidak berhak lagi menuntut kepada Tuan X. Maka yang berhak untuk menuntut kepada Tuan X ini adalah perusahaan asuransi. Prinsip yang selanjutnya adalah co-insurance, yaitu prinsip penutupan yang dilakukan oleh lebih dari satu penanggung bila terjadi kerugian. Nah, maka masing-masing penanggung akan memikul beban profesional sesuai dengan bagian atau share dari masing-masing. Nah, kemudian prinsip selanjutnya itu ada contribution, yaitu prinsip ini hampir sama dengan co-insurance. Hanya saja dalam hal penyelesaian kerugian telah dibayar penuh oleh salah satu asuradur, maka hak menuntut ke asuradur yang lain adalah terletak pada asuradur yang telah membayar penuh tersebut. Jadi sebenarnya kita bisa mengasuransikan beberapa harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Nah, namun apabila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila kami telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak Anda, maka kami berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik Anda untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya. Nah, apa sih beda co-insurance dengan kontribusi ini? Nah, kalau dalam co-insurance tadi, apabila terdapat lebih dari satu penanggung, maka masing-masing dari penanggung tersebut memiliki beban profesional yang berbeda, itu sesuai dengan share masing-masing. Sedangkan di dalam kontribusi itu apabila salah satu penanggung telah membayar, maka hak untuk menuntut kepada penanggung yang lain dari beberapa asuransi yaitu terletak pada asuransi yang membayar secara penuh tadi. Untuk mempermudah dalam kontribusi ini, maka kita harus memakai contoh. Contohnya adalah apabila mengasuransikan satu unit bangunan rumah dengan harga 100 juta pada 3 perusahaan asuransi. Nah, PT Asuransi A itu dengan nilai 100 juta rupiah, kemudian asuransi B dengan nilai 50 juta rupiah, dan asuransi C dengan nilai 50 juta rupiah. Maka total dari 3 asuransi ini adalah 200 juta. Nah, kemudian apabila bangunan tersebut terbakar habis,
atau mengalami kerugian total, maka maksimum ganti rugi yang diperoleh adalah dengan perhitungan, yaitu PT Asuransi A 100 juta dibagi dengan total tadi 200 juta, kemudian dikali dengan 100 juta dari harga rumah, yaitu mendapatkan 50 juta dari PT A. Nah, kemudian dari PT B yaitu 50 juta dibagi dengan 200 juta, kemudian dikalikan dengan 100 juta, yaitu 25 juta. Kemudian dari PT C yaitu 50 juta dibagi dengan 200 juta, kemudian dikali dengan 100 juta, yaitu 25 juta. Totalnya adalah 100 juta. Nah, berarti jumlah ganti rugi yang diterima dari 3 perusahaan itu adalah 100 juta, bukan 200 juta. Nah, sesuai dengan harga rumah yang sebenarnya. Prinsip selanjutnya yaitu kronologi. Nah, prinsip ini menganut ketentuan bahwa asarader yang menutup lebih dahulu berkewajiban untuk membayar klaim lebih dahulu pula. Prinsip yang selanjutnya adalah the law of large number. Nah, salah satu risiko perusahaan asuransi berhubungan dengan tidak diketahuinya sebelumnya berapa sesungguhnya probabilitas terjadinya suatu kerugian. Oleh karenanya, pihak penanggung harus mengestimasikan dengan melalui percobaan-percobaan. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa semakin banyak polis yang ada dalam sebuah perusahaan asuransi, semakin akurat perusahaan dapat memperkirakan frekuensi dan besarnya klaim yang diajukan. Ini membantu perusahaan asuransi untuk menghindari ketidakpastian yang berlebihan. Nah, dengan prinsip ini, bertambah banyak objek sejenis yang ditutup, maka bertambah luas penyebaran risiko, sehingga ramalan kerugian dapat dihitung secara matematis dan dalam hal ini mempengaruhi tingkat suku bunga premi yang dibebankan kepada tertanggung. Contoh aplikasinya itu adalah tabel mortalitas atau tingkat kematian yang dibuat oleh perusahaan asuransi jiwa adalah berasal dari sejumlah besar observasi dengan melihat catatan-catatan tingkat kematian dari kelompok-kelompok umur yang berbeda selama kurun waktu yang cukup panjang. Kemudian prinsip selanjutnya itu adalah proximate cause atau causa prima. Nah, suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien. Itu suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah unbroken chain of events, yaitu satu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Sebagai contoh, kasus klaim kecelakaan diri berikut ini. Seorang mengendarai kendaraan di jalan tol dengan kecepatan yang tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Korban luka parah dan dibawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian korban meninggal dunia. Nah, dari peristiwa tersebut diketahui bahwa kausa proksimalnya adalah korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi kemudian terbalik sehingga mobilnya tidak terkendali. Nah, melalui kausa proksimal akan dapat diketahui bahwa apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi ataukah tidak. Sebelumnya kita sudah membahas tentang asuransi dan apa pengertiannya secara umum. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang asuransi dalam pandangan syariah serta fatwa-fatwa tentang asuransi syariah. Lalu bagaimana filosofi dari asuransi syariah ini? Dalam kehidupan selalu ada hal-hal yang tak terduga dan ketidakpastian. Dalam keuangan dikenal dengan istilah risiko atau risk. Risiko mengimplikasikan beberapa bentuk ketidakpastian akan suatu hasil pada situasi tertentu di masa yang akan datang dan cenderung tidak dikehendaki. Risiko sendiri selalu ada dan tidak dapat dihilangkan, namun risiko dapat dikelola. Manajemen risiko adalah serangkaian proses identifikasi, analisa, dan pengendalian risiko secara ekonomis terhadap risiko yang senantiasa mengancam aset atau kapasitas untuk memperoleh hasil kegiatan usaha. Kemudian apakah ada perintah untuk mitigasi risiko? Nah, hal ini terdapat di Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Lalu apakah pengertian dari asuransi syariah? Nah, merupakan salah satu sarana dalam pengendalian risiko secara finansial melalui mekanisme risk sharing sebagai alternatif dari risk transfer yang digunakan pada asuransi konvensional. Kemudian perintah untuk saling bekerja sama dan saling membantu itu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah. Kemudian dasar hukum tabarru atau tanahud. Nah, ini tuh terdapat dalam hadis Nabi SAW yang diuraikan oleh Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah SAW bersabda, saat komunitas Asy'ariyin kehabisan makanan dalam peperangan atau bekal keluarga mereka berkurang saat di Madinah, mereka mengumpulkan apa saja yang masih ada pada mereka dalam satu kain.
Kemudian mereka membagi-bagikannya di antara mereka dalam takaran atau dalam takaran satu wadah secara merata. Mereka adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian dari mereka. Dan kemudian perintah untuk saling bekerja sama dan saling membantu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2, yaitu tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan berbuat pelanggaran. Kemudian apakah asuransi itu dianggap sebagai menentang takdir? Nah, berasuransi bukanlah tindakan untuk menentang takdir. Berasuransi merupakan upaya. Yang pertama, itu untuk meminimalkan resiko bila terjadi musibah di suatu masa mendatang. Itu terdapat Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Kemudian yang kedua, upaya memproteksi kebutuhan finansial bagi pribadi dan keluarga atas suatu peristiwa. Yang ketiga, itu saling menolong dalam menghadapi kesulitan. Keempat, berinvestasi untuk masa depan. Yang kelima, berasuransi sangat sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, hal-hal terlarang apa sajakah yang ada di dalam asuransi? Nah, yang pertama itu adalah goror atau ketidakpastian. Yang kedua ada maisir atau disebut dengan judi atau hutang. Yang ketiga ada riba atau bunga. Yang keempat ada az-zulum atau kezaliman. Yang kelima ada riswah atau suap. Yang keenam ada takfif atau kecurangan. Yang ketujuh ada maksiat atau perilaku maksiat. Yang kedelapan al-haram atau objek asuransi yang haram. Kemudian apakah perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional? Yang pertama dari segi konsep. Kalau dalam syariah yaitu sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarruk. Sedangkan dari konvensional yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Kedua dari segi asal-usul. Dari konsep syariah, dari al-aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah SAW menjadi hukum Islam. Bahkan telah tertuang di dalam konstitusi pertama di dunia, yaitu Konstitusi Madinah, yang dibuat langsung oleh Rasulullah. Sedangkan dari segi konvensional, yaitu dari masyarakat Babilonia tahun 4000 sampai sebelum Masehi yang dikenal dengan Perjanjian Hammurabi. Nah, tahun 1668 di Coffee House London berdirilah Lord of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Ketiga, dari hal yang diharamkan yaitu maisir, ghoror dan riba. Secara syariah bersih dari adanya praktek-praktek tersebut. Sedangkan dari konvensional tidak selaras dengan syariah karena ada ghoror, maisir dan riba, yaitu hal-hal yang diharapkan dalam muamalah. Keempat itu dari segi Dewan Penguasa Syariah. Kalau dalam syariah itu ada yang berfungsi untuk menguasai operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, sedangkan dari konvensional itu tidak ada sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah syariah. Kemudian yang kelima dari segi akad. Nah, kalau di dalam syariah itu akadnya itu adalah tabarruk dan tijarah, yaitu ada mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah dan sebagainya. Sedangkan dari sisi konvensional akadnya itu akad jual beli, yaitu akad muawadah, akad izan, akad ghoror dan akad mulzim. Kemudian yang keenam itu ada jaminan atau resiko. Nah, kalau di dalam asuransi syariah itu menggunakan konsep sharing of risk, yaitu di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya atau ta'awun. Nah, sedangkan dari segi konvensional itu menggunakan transfer of risk, yaitu di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. Yang ketujuh dari segi investasi. Nah, kalau dari asuransi syariah dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang. Nah, kemudian dari segi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Yang kedelapan yaitu dari kepemilikan dana. Nah, dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi yang terdiri dari tabarruk itu merupakan milik kumpulan bersama dan ujroh bagi perusahaan sebagai pemegang amanah dalam mengelola asuransi. Sedangkan dari sisi konvensional, dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Yang kesembilan ada sumber pembayaran klaim. Nah, dalam asuransi syariah, sumber pembayaran klaim ini diperoleh dari rekening tabarruk, di mana peserta saling menanggung satu sama lainnya. Sedangkan dari sisi
asuransi konvensional, sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Yang ke-10 dari sisi pendapatan perusahaan. Dalam asuransi syariah, pendapatan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari ujroh, surplus underwriting, dan fee atau bagi hasil dari pengelolaan investasi. Sedangkan dari sisi asuransi konvensional, keuntungannya diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah merupakan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu operasional dari asuransi syariah. Proses bisnis utama dari perusahaan asuransi syariah itu ada 6. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Yang kedua itu pemasaran. Yang ketiga underwriting. Yang keempat adalah pengelolaan dana. Yang kelima penempatan reasuransi. Dan yang keenam adalah pemrosesan klaim. Proses underwriting ini adalah proses untuk menentukan yang pertama, apakah permohonan kepesertaan dapat diterima, yang kedua, syarat-syarat polis yang sesuai, dan yang ketiga adalah besaran kontribusi yang harus dibayar oleh peserta. Kemudian, produk-produk dari asuransi syariah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu asuransi umum syariah, dan yang kedua adalah asuransi jiwa syariah. Asuransi umum syariah itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah asuransi harta benda. Yang kedua, asuransi kendaraan bermotor. Yang ketiga, asuransi pengangkutan. Yang keempat, asuransi rangka kapal. Yang kelima, asuransi dari rangka pesawat. Yang keenam, asuransi energi onshore. Yang ketujuh, asuransi energi offshore. Yang kedelapan, ada asuransi rekayasa. 9. Asuransi tanggung gugat. Yang ke-10 adalah asuransi kecelakaan diri. Yang ke-11 ada asuransi kesehatan. Dan yang ke-12 adalah asuransi aneka. Sedangkan asuransi jiwa syariah itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah asuransi jiwa berjangka. Yang kedua, asuransi kesehatan. Yang ketiga, asuransi kecelakaan diri. Dan yang keempat adalah asuransi investment link. Kemudian ada jenis dari perusahaan asuransi syariah, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu perusahaan asuransi umum syariah. Usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, perusahaan asuransi jiwa syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dan yang ketiga adalah perusahaan reasuransi syariah. Nah, yaitu usaha pengelolaan asuransi berdasarkan prinsip syariah atau risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan jaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Kemudian bentuk badan hukum dari penyelenggara usaha perasuransian adalah yang pertama, bentuk perseroan terbatas atau undang-undang PT. Yang kedua, koperasi, atau ketiga adalah usaha bersama. Kemudian perusahaan perasuransian dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, akta pendirian perseroan terbatas atau anggaran dasar. Yang kedua, susunan organisasi. Yang ketiga, modal desetor. Yang keempat, dana jaminan. Yang kelima, mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya. Yang keenam, kepemilikan. Yang ketujuh, kelayakan rencana kerja. Yang kedelapan, produk yang akan dipasarkan. Dan yang kesembilan adalah hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat. Kemudian akad-akad apa sajakah yang digunakan pada asuransi syariah? Yang pertama itu adalah akad tabarruk. Adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarruk untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Yang kedua adalah akad tijarah. Akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial. Yang ketiga, akad wakalah bil ujroh. Akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarruk dan atau dana investasi dari peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujroh atau fee.
Yang keempat adalah akad mudharabah, yaitu akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarruk dan atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Yang kelima ada akad mudharabah musyarakah, yaitu akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarruk dan atau dana investasi dari peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. Kemudian kapankah penggunaan dana tabarruk ini dilakukan? Nah, yang pertama itu pembayaran santunan atau klaim atau manfaat kepada pemegang polis atau peserta yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak berdasarkan polis asuransi syariah. Kedua, pembayaran kontribusi tabarruk kepada reasuradur. Yang ketiga, pembayaran kembali kor kepada perusahaan. Yang keempat, pengembalian dana tabarruk. Dan yang kelima, biaya terkait pengelolaan aset dana tabarruk. Kemudian, kapankah pengembalian dari dana tabarruk ini? Nah, yang pertama, itu pembatalan polis dalam tenggang waktu yang diperkenankan atau freeload period. Yang kedua, penghentian polis oleh pemegang polis atau peserta sebelum masa asuransi berakhir. Ketiga, penghentian polis oleh perusahaan sebelum masa asuransi berakhir. Dan atau yang keempat, pembayaran kontribusi dana tabarruk yang lebih besar daripada seharusnya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan surplus underwriting. Nah, surplus underwriting ini adalah selisih lebih dari total kontribusi peserta ke dalam dana tabarruk setelah dikurangi dengan pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu. Lalu bagaimana penggunaan dari surplus underwriting ini? Nah, yang pertama, seluruhnya ditambahkan ke dalam dana tabarruk. Yang kedua, sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarruk dan sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta. Atau yang ketiga, sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarruk, sebagian dibagikan kepada pemegang polis atau peserta, dan sebagian dibagikan kepada perusahaan. Nah, apa saja syarat untuk menerima surplus underwriting ini? Nah, yang pertama, telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan surplus underwriting. Yang kedua, tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim. Yang ketiga, tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi dan yang dialokasikan ke dana tabarruk. Dan yang keempat, tidak menghentikan polis atau in-force pada periode perhitungan surplus underwriting. Kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu pengenalan dari produk-produk asuransi. Jadi, produk asuransi ini bisa dibedakan melalui kategori perusahaan asuransi. Yang pertama, berdasarkan prinsip operasional, yaitu ada yang syariah dan yang kedua adalah non-syariah atau konvensional. Yang kedua, dari sisi kepemilikan modal, itu ada 3, yaitu nasional, asing, dan joint venture atau patungan. Kemudian kategori dari perlindungan asuransi. Yang pertama itu ada asuransi jiwa, yaitu memberikan manfaat atau santunan asuransi kepada peserta atau ahli waris yang didasarkan terhadap terjadinya suatu risiko kecelakaan, cacat, pensiun, usia tua, dan kematian. Yang kedua, asuransi umum atau kerugian, yaitu memberikan manfaat asuransi atas kerugian, kerusakan, kehilangan terhadap harta benda, kepentingan keuangan, tanggung jawab hukum yang disebabkan oleh terjadinya suatu risiko yang diasuransikan. Yang ketiga, ada asuransi kesehatan, yaitu memberikan manfaat atau santunan asuransi kepada seseorang yang disebabkan atas dasar suatu penyakit atau sakit. Nah, kemudian ada produk asuransi jiwa yang standar. Nah, itu ada 4. Yang pertama, asuransi berjangka atau term insurance, yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan santunan apabila peserta mengalami musibah yang mengakibatkan meninggal dalam masa perjanjian. Yang kedua, ada asuransi dwiguna atau endowment insurance, yaitu produk asuransi jiwa yang memiliki 2 manfaat, yaitu membayar santunan kematian apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi dan membayar manfaat habis kontrak apabila tertanggung masuk hidup pada akhir masa asuransi jiwa. Yang ketiga, ada asuransi seumur hidup atau whole life insurance, yaitu asuransi yang memberikan manfaat pertanggungan seumur hidup, biasanya sampai dengan usia 99 tahun. Yang keempat, ada asuransi unit link,
Itu kontrak asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dengan premi rendah sekaligus investasi. Jenis asuransi ini memberikan manfaat perlindungan, asuransi kematian, dan investasi sekaligus. Kemudian produk dari asuransi jiwa ini ada juga berbagai macam pengelompokan, yaitu ada yang paket, ada yang rider, dan ada yang bundling. Nah, yang pertama itu yang paket. Nah, paket ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu paket umum dan paket khusus. Nah, produk asuransi, kalau paket umum itu adalah produk asuransi jiwa yang merupakan gabungan dari beberapa produk untuk memberikan manfaat asuransi yang lebih beragam, yaitu dari produk term insurance ditambah dengan kecelakaan diri, atau produk endowment insurance ditambah dengan kecatatan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dari paket khusus yaitu produk asuransi jiwa yang dibuat khusus untuk kebutuhan yang lebih spesifik atau dengan tujuan yang berkaitan dengan produk asuransi pendidikan, produk asuransi jiwa pembiayaan, itu produk asuransi jiwa plus dengan investasi atau unit link dan lain sebagainya. Kemudian ada produk asuransi jiwa rider, yaitu asuransi yang ditambahkan dan melekat kepada produk standar, yaitu kecelakaan diri, cacat atau disability, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada produk asuransi jiwa bundling. Itu produk asuransi jiwa yang melekat dengan produk bukan asuransi. Contohnya adalah produk tabungan asuransi, infak atau zakat plus asuransi, kartu kredit atau ATM berasuransi, dan yang terakhir kartu identitas berasuransi. Nah, kemudian produk dari asuransi umum. Nah, ini terbagi lagi. Yang pertama ada produk paket umum. Adalah produk yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok risiko menjadi satu paket jaminan yang lebih luas atau besar. Nah, namun bukan berarti produk tersebut sudah lengkap. Biasanya, produk paket ini masih dapat diperluas dengan jaminan-jaminan lainnya. Contohnya adalah property alt risk. Yang kedua, ada produk standar. Nah, adalah produk standar yang menjamin kerugian, risiko-risiko yang sudah umum atau mendasar dalam dunia asuransi. Produk standar ini masing-masing hanya menjamin satu kelompok risiko dasar. Dapat pula ditambah dengan perluasan jaminan tambahan. Contohnya adalah asuransi kebakaran, ditambah dengan kerusuhan, huru-hara, dan ditambah dengan banjir. Kemudian produk asuransi umum yang selanjutnya itu adalah produk paket khusus. Nah, adalah produk yang dibuat khusus untuk kebutuhan yang lebih spesifik dan menjamin beberapa aspek risiko yang berkaitan. Produk paket khusus ini umumnya cukup lengkap sesuai dengan tujuannya. Namun, produk tersebut harus diperhatikan secara lebih detail terhadap jaminan-jaminan yang tercantum di dalamnya. Contohnya adalah paket asuransi rumah, paket asuransi mobil. Kemudian produk asuransi yang selanjutnya adalah asuransi harta benda atau property insurance. Itu jenis asuransi yang memberikan manfaat kepada pembayaran ganti rugi terhadap risiko harta benda seperti kebakaran, pencurian, kerusakan akibat cuaca. Nah, diasuransikan dengan dua cara utama. Yang pertama, risiko umum. Nah, risiko umum menjamin semua penyebab kerugian yang tidak secara khusus dikecualikan dalam polis. Pengecualian umum pada polis risiko umum termasuk kerusakan akibat gempa bumi, banjir, insiden nuklir, tindakan terorisme, dan perang. Contohnya adalah property alt risk. Yang kedua, risiko khusus. Nah, risiko khusus memerlukan penyebab khusus kerugian untuk disebutkan di polis asuransi yang akan diberikan. Risiko khusus yang umumnya termasuk peristiwa yang menyebabkan kerusakan seperti kebakaran, ledakan petir, dan pencurian. Contohnya adalah fire insurance atau asuransi kebakaran. Produk yang selanjutnya adalah asuransi kendaraan bermotor atau comprehensive all risk, yaitu perlindungan asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan atas kehilangan atau kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan, atau kecelakaan lalu lintas lainnya. Contohnya adalah asuransi pada kendaraan roda 4 atau lebih. Kemudian ada yang nama produk itu Total Loss Only atau TLO, yaitu perlindungan asuransi yang memberikan jaminan atas kehilangan atau kerusakan total pada kendaraan akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan, atau kecelakaan lalu lintas lainnya. Produk asuransi selanjutnya adalah asuransi uang atau emas atau disebut dengan money insurance, yaitu memberikan jaminan finansial atas aneka risiko kerugian yang berkaitan langsung dengan uang tunai atau emas. Ada 3 bagian. Yang pertama, cash in cashier box, yaitu memberikan jaminan finansial atas kerugian keuangan yang menjadi akibat dari perampokan atau penodongan, perampasan, pengambilan dengan kekerasan oleh orang lain yang terjadi di ruang kasir selama masa kerja. Yang kedua itu cash in safe,
yaitu memberikan jaminan finansial atas kerugian-kerugian keuangan yang terjadi akibat dibongkarnya lemari besi atau strong room, di mana uang tersebut disimpan dengan paksa atau dengan menggunakan kunci palsu. Yang ketiga adalah cash in transit, yaitu memberikan jaminan finansial atas kerugian keuangan yang terjadi selama pengiriman atau perjalanan yang disebabkan oleh perampokan atau pembegalan dan kebakaran atau alat angkutnya yang disebabkan oleh suatu kecelakaan. Yang selanjutnya, produk dari asuransi itu adalah asuransi kebakaran atau fire insurance. Asuransi kebakaran ini memberikan jaminan atau pertanggungjawaban pada harta benda yang dipertanggungjawabkan berupa gedung, bangunan rumah, kantor, hotel, pabrik, toko, dan lain-lain, termasuk isinya perabotan, perlengkapan atau peralatan, mesin, persediaan barang atau stok, terhadap kemungkinan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko kebakaran, tersambar petir, kejatuhan pesawat terbang, peledakan, dan asap. Kemudian produk yang selanjutnya adalah Property All Risk dan Industrial All Risk Insurance. Merupakan asuransi untuk properti yang cukup lengkap. Yang tidak ikut dijamin adalah hal-hal yang dikecualikan dalam polis. Meskipun begitu, beberapa hal yang dikecualikan tersebut bisa ikut dijamin dengan menambah jaminan asuransi tertentu. Selanjutnya adalah Earthquake Insurance atau asuransi gempa bumi. Nah, itu menjaminkan kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Nah, kemudian ada asuransi rekayasa, baik itu asuransi rekayasa proyek atau konstruksi maupun asuransi rekayasa non-proyek atau operasional. Contractual All Risk atau CAR dan Erection All Risk atau EAR merupakan asuransi yang menjamin kerugian pada saat aktivitas teknik dalam rangka pembangunan atau merancang suatu struktur, baik berupa bangunan, prasarana, ataupun instalasi. Polis CAR pada dasarnya memberikan jaminan ganti rugi kepada tertanggung atas segala macam biaya-biaya langsung yang timbul karena terjadinya kerusakan atau suatu benda yang dipertanggungjawabkan atau material damage. Kemudian tuntutan pihak ketiga, ada kerusakan suatu benda atau luka jasmani yang disebabkan oleh suatu hal atau kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga dan bersifat musibah atau kecelakaan yang dijamin polis dan terjadi dalam masa pertanggungan dapat menyebabkan kerugian finansial ataupun luka badan dan tidak dapat dikecualikan dalam polis. Produk yang selanjutnya itu adalah cargo insurance, yaitu memberikan jaminan terhadap kerugian atau kerusakan harta benda yang diasuransikan selama kegiatan pengangkutan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Kemudian selanjutnya ada asuransi aneka atau miscellaneous insurance. Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan pada harta benda, luka badan, kepentingan keuangan, tanggung jawab terhadap peserta, dan lain-lain hingga kematian. Produk asuransi yang terakhir merupakan asuransi tanggung gugat atau liability insurance. Asuransi tanggung gugat adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan apabila peserta dianggap melakukan tindakan yang salah secara hukum dan dijamin oleh polis. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu claim dan underwriting pada asuransi syariah. Yang pertama, kita akan membahas tentang claim. Aplikasi claim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana seharusnya. Pentingnya bagi pengelola asuransi syariah untuk menyelesaikan klaim seefisien dan seefektif mungkin, sebab pada dasarnya klaim adalah hak dari peserta. Kemudian jenis dari kerugian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kerugian seluruhnya atau disebut dengan total loss. Yang kedua, kerugian sebagian atau disebut dengan partial loss. Dan yang ketiga adalah kerugian pihak ketiga. Nah, kemudian penggantian kerugian itu ada 2 cara. Yang pertama, cara penggantian mengacu pada kondisi dan kesepakatan yang tertulis di dalam polis. Yang kedua, dalam hal peserta akan melakukan upaya perbaikan kerusakan atau seperti kasus kendaraan bermotor, harus dipastikan adanya konfirmasi ruang lingkup pertanggungan dari perusahaan asuransi. Kemudian dalam klaim ini ada prosedurnya, yaitu ada 4. Yang pertama, pemberitahuan klaim. Yang kedua, bukti klaim kerugian. Yang ketiga adalah penyelidikan. Dan yang keempat adalah penyelesaian klaim. Bagaimana pembayaran klaim ini? Kebijakan keuangan akuntansi, yaitu pengakuan beban klaim adalah klaim yang telah disetujui oleh Departemen Klaim. Estimasi atas beban klaim periode berjalan adalah sebesar kenaikan ataupun penurunan klaim pada klaim dalam proses penyelesaian dan klaim terjadi tetapi belum dilaporkan, dikurangi dengan bagian yang menjadi tanggungan reasuradur atau pihak lain dan disajikan sebagai kenaikan atau penurunan estimasi klaim resistensi sendiri.
estimasi klaim retensi sendiri diakui saat dilaporkan oleh Departemen Klaim pada tanggal neraca. Nah, kemudian bagaimana klaim pada asuransi konvensional? Nah, pembayarannya itu berasal dari dana perusahaan yang diambil dari kumpulan premi atau keuntungan dari hasil kegiatan bisnis perusahaan. Sedangkan pada asuransi syariah itu diambil dari dana tabarruk. Kemudian yang selanjutnya adalah underwriting. Pada asuransi kerugian, underwriting ini adalah proses seleksi penetapan jenis penawaran risiko yang harus diterima. Bila diterima, maka syarat dan kondisinya harus dapat ditentukan. Sedangkan pada asuransi jiwa, underwriting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon peserta untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta dan menetapkan klasifikasi peserta. Underwriting ini menjalankan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung, yang bertujuan memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperhitungkan menghasilkan laba. Ada 3 konsep penting dalam underwriting. Yang pertama adalah probabilitas berdasarkan kejadian masa lalu atau chance of loss. Yang kedua, ketidakpastian atas kerugian di masa yang akan datang yang sulit diramalkan. Yang ketiga, semakin banyak objek yang memiliki risiko sama atau hampir sama, maka semakin baik bagi perusahaan atau hukum bilangan besar. Tugas dari underwriter ini adalah mengatur penggunaan dana seefektif dan seefisien mungkin untuk menghasilkan laba yang maksimal, melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Kemudian tujuan utama dari underwriter ini adalah yang pertama, melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Yang kedua, harus menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhan calon peserta. Yang ketiga, premi yang ditetapkan dalam polis harus dalam batas kemampuan keuangan calon peserta. Yang keempat, premi yang dibebankan untuk asuransi harus bersaing di pasaran. Kemudian, hal apa saja yang harus diwaspadai oleh underwriter? Nah, itu ada 2. Yang pertama, karakteristik risiko fisik harus di underwrite berdasarkan pedoman dan prosedur akseptasi. Yang kedua adalah moral hazard, yaitu sifat manusia yang umumnya tidak stabil dan sulit untuk dideteksi. Lalu bagaimana dengan underwriting syariah? Secara prinsip sama dengan konvensional. Akan tetapi, dalam hal seleksi risiko, secara implisit, tergabung 2 elemen penting yakni seleksi dan klasifikasi. Seleksi adalah proses perusahaan dalam mengevaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas risiko yang dimiliki oleh calon. Sedangkan klasifikasi adalah proses penetapan individu ke dalam kelompok individu yang sekiranya memiliki kerugian yang sama. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu investasi dan pemasaran asuransi syariah. Nah, dalam skema pengelolaan investasi, posisi perusahaan asuransi dalam investasi dana peserta itu premi dari peserta itu sebagai sahibul mal atau penyandang dana. Sedangkan perusahaan asuransi itu adalah mudharib atau pengelola dana. Nah, kemudian perusahaan asuransi itu premi dan modal tadi. Nah, di sini mereka berubah posisi menjadi sahibul mal, sedangkan pihak lain seperti bank, lembaga, dan perorangan itu menjadi mudharib atau pengelola selanjutnya atau menjadi pihak ketiga. Untuk lebih jelasnya, skema pengelolaan investasinya itu seperti ini. Pertama, antara nasabah dengan asuransi ini akan terjadi akad mudharabah, yaitu sebagai antara sahibul mal dan antara mudharib. Nah, kemudian pihak asuransi ini akan melakukan kerjasama nih dengan pihak lainnya. Maka akad yang digunakan adalah mudharabah, murabahah, dan juga ijarah. Kemudian jenis-jenis akad yang digunakan dalam investasi produk asuransi ini ada yang pertama itu akad mudharabah, yaitu bagi hasil atau profit sharing. Yang kedua ada akad jual beli, yaitu murabahah, musawamah, tauliyah, dan sorof. Dan yang ketiga itu ada jasa, yaitu ijarah, kafalah, dan rohan. Kemudian jenis-jenis investasinya ada yang pertama ada deposito, yang kedua ada deposito untuk proyek tertentu. Yang ketiga ada penyertaan. Yang keempat ada modal ventura. Yang kelima ada pembiayaan. Yang keenam jual beli valuta asing. Yang ketujuh adalah sewa. Yang kedelapan yaitu sebagai penjamin proyek. Dan yang kesembilan adalah jasa gadai. Dasar hukum dari positif investasi ini adalah Keputusan Menteri Keuangan nomor 424 /06/06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yaitu pasal 16, 17, 18, dan 19. Kemudian jenis-jenis investasinya itu yang pertama ada deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank. Kedua, saham yang tercatat di bursa efek. Yang ketiga, obligasi dan MTN atau peringkat A. Yang keempat, surat berharga yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Yang kelima ada reksadana.
Yang keenam ada penyertaan langsung. Dan yang terakhir adalah bangunan dengan hak harta atau tanah dengan bangunan untuk investasi. Kemudian ada transaksi investasi yang dilarang pada reksadana. Nah, karena apa? Karena ada unsur spekulasi dan gharar. Yang kedua ada najas atau penawaran palsu. Ketiga, bai al-amdu atau short selling. Yang keempat ada insider trading. Dan yang kelima adalah investasi di perusahaan di mana rasio hutangnya lebih dominan dari modalnya. Selanjutnya kita bahas tentang pemasaran asuransi syariah. Pemasaran menurut perspektif syariah adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan pencapaian nilai atau value creating activities yang memungkinkan siapapun melakukannya bertumbuh serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi dengan kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis di dalam Islam. Strategi pemasaran dalam Islam termasuk lingkup muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya, yang hukum asalnya adalah jaiz atau boleh. Kata kunci dalam pemasaran syariah ini adalah bahwa dalam seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai atau value, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah. Maka segala bentuk transaksi atau muamalah dapat diperbolehkan. Itu al-aslu fi al-muamalah al-ibadah. Konsep pemasaran syariah adalah mengajarkan pemasaran untuk jujur pada konsumen atau orang lain. Nilai-nilai syariah mencegah pemasar terperosok kepada kelirumologi, itu karena ada nilai-nilai yang harus dijunjung oleh seorang pemasar. Pemasar syariah adalah bukan hanya sekedar teknik yang ditambahkan syariah karena ada nilai-nilai pada marketing syariah saja, tetapi lebih jauh marketing berperan dalam syariah dan syariah berperan dalam pemasaran. Pemasaran berperan dalam syariah diartikan perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis. Karena dalam profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen. Kemudian peran syariah pada pemasaran, yaitu syariah berperan dalam pemasaran bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika atau moralitas pada pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja. Ia juga harus berusaha dan menciptakan dan menawarkan dapat merubah suatu value kepada para stakeholder sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya sehingga menjadi bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Nah, apa saja bauran dalam pemasaran asuransi syariah? Yang pertama adalah produk. Suatu perusahaan asuransi syariah harus mampu merancang suatu produk asuransi yang memiliki keunggulan kompetitif dibanding dengan produk asuransi sejenis baik yang ditawarkan oleh asuransi syariah maupun perusahaan asuransi konvensional. Yang kedua itu dari sisi harga. Harga yang dalam konteks industri asuransi syariah maupun asuransi konvensional mungkin dapat tercermin dari nilai premi maupun nilai pertanggungjawaban yang ditawarkan. Yang ketiga adalah dari sisi promosi. Meskipun dalam industri asuransi yang menjadi ujung tombak penjual adalah seorang agen asuransi, perusahaan asuransi secara korporasi haruslah tetap melakukan promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan asuransi secara korporat akan dapat lebih mempermudah seorang agen asuransi dalam memasarkan produk asuransi yang dimiliki. Yang keempat itu tempat atau lokasi. Tempat atau lokasi kantor menjadi salah satu pertimbangan yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan asuransi syariah. Meskipun agen asuransi syariah dapat menjual produk asuransinya lintas batas antar daerah, namun seringkali konsumen membutuhkan kepastian kemana mereka harus bertanya jika mereka mau mengajukan klaim atau hal-hal terkait produk asuransi yang mereka beli. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis kanal distribusi asuransi. Yang pertama itu ada kanal keagenan, yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah melalui tenaga pemasar baik yang dikontrak secara langsung oleh perusahaan maupun melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan mitra distribusi pengelola tenaga pemasaran tersebut. Nah, di sini agen itu sebagai mewakili perusahaan asuransi. Yang kedua itu ada kanal bancassurance, yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah termasuk asuransi jiwa pembiayaan syariah dan asuransi umum syariah melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan bank. Yang ketiga ada kanal pialang, yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah baik polis kumpulan maupun polis individu melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki lisensi sebagai pialang. Di sini pialang mewakili calon peserta atau peserta. Kemudian selanjutnya ada kanal digital affinities,
yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah, baik polis kumpulan maupun polis individu, melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan-perusahaan non keuangan yang dimungkinkan oleh regulasi seperti startup, insurance, penyediaan telekomunikasi, e-commerce, organisasi masa keagamaan, serta jenis-jenis perusahaan lain yang berkembang di masa yang akan datang. Kemudian kanal LJKS, yaitu pemasaran produk asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah melalui kerjasama perusahaan asuransi dengan lembaga jasa keuangan syariah non-bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada koperasi syariah, BMT, lembaga zakat, infak, sedekah, wakaf atau ziswaf, BPRS, lembaga pembiayaan syariah, penjamin syariah, pegadaian syariah, sekuritas, dan manajer investasi. Sekianlah dari penjelasan saya, yaitu melingkup dari 7 pertemuan pada pelajaran dari asuransi syariah. Semoga apa yang saya jelaskan bisa teman-teman pahami dan juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.